refleksinya dari proyek ini tuh membuka pandangan kita mengenai anti korupsi itu sendiri, mulai dari pandangan dosen yang lebih cenderung menekankan aspek legal dan normatif, sedangkan mahasiswa lebih menekankan pada aspek sosial dan ekonomi dari korupsi itu sendiri. Sedangkan siswa sendiri, pandangan mereka tuh lebih sederhana dan mereka tuh lebih
dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Nah, salah satu pelajaran penting adalah dengan memahami akar dari penyebab ini tuh, kita dapat merancang sebuah program pendidikan anti korupsi yang lebih efektif dan inklusif. Untuk generasi muda bisa saja memberantas korupsi. Itu harus ditanamkan dalam diri kita seperti komitmen, jujur, dan tidak bohong. Kalau menurut saya generasi muda saat ini bisa memberantas korupsi, tapi dengan syarat kayak dari kecil udah ditanamkan dulu cara-cara untuk menghindari korupsi serta menanamkan nilai-nilai integritas serta moral bagi generasi muda yang sekarang. Oke, mungkin refleksi dari kelompok kami gitu ya. Menurut kami, proyek ini membuka mata kita mengenai apa arti dari korupsi itu sendiri. Ya, menelaah bagaimana orang-orang itu memandang korupsi itu sebagai apa. Seberapa mengerikan korupsi dan seberapa membosankan sih masyarakat udah mendengar kasus-kasus korupsi yang ada di negeri kita ini. Dari apa yang kita kutip dari narasumber-narasumber, tenaga pendidik tentunya, yang saya wawancarai, sebetulnya memang sangat sulit untuk memberantas korupsi. Karena itu penyakit masing-masing individu ya. Individu itu tidak bisa mengontrol individu lainnya. Dan untuk mencapai sebuah solusi yang absolut untuk bisa meminimalisir tindakan korupsi itu memang masih diformulasikan hingga saat ini. Jadi yang terpenting bagi kita semua adalah bagaimana kita bisa menanamkan kesadaran diri kita masing-masing. Kasus korupsi di Indonesia sering terjadi di lembaga pemerintah dan juga mulai dari lingkungan-lingkungan terkecil, dari lingkungan masyarakat, keluarga, maupun sekolah. Ternyata, sebagai generasi muda, kita juga punya peran loh dalam memberantas korupsi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kesempatan untuk melakukan korupsi itu akan selalu ada. Bagaimana cara kita untuk menjaga integritas serta komitmen kita untuk selalu berbuat jujur. Generasi muda Indonesia, anti korupsi, pilih transparansi, nol tipu-tipu. Secara pribadi dan secara umum dari sekolah kami, sungguh ini merupakan kesempatan yang sangat bagus, di mana diberikan materi oleh adik-adik dari Maranatha ini sejalan dengan kegiatan di pramuka kami, yang mana dalam kegiatan pramuka itu lebih menekankan kepada pembentukan karakter. Terima kasih buat anak-anaknya memberikan ilmu yang bermanfaat dari kita semua, karena kita jadi mengerti tentang apa itu korupsi dan bagaimana pencegahannya. Banyak pelajaran yang kita ambil, kita juga jadi tahu lebih lanjut soal korupsi. Menurut saya itu sangat relevan karena kakak-kakak menjelaskan itu dengan baik dan materinya sesuai dengan pelajaran PKN, di mana sekarang ini kan banyak merebak korupsi. Jadi anak-anak tahu apa itu korupsi dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Semuanya penyampaiannya menurut saya itu sangat mudah dipahami oleh murid. Terima kasih.
pengalaman pada hari ini tentang penyuluhan apa itu korupsi, menurut saya suatu hal yang sangat penting bagi kita sebagai generasi muda untuk supaya lebih mengenali bahwa korupsi itu tidak baik dalam segi kehidupan, dalam segi sosial, dan kami juga banyak belajar bahwa kakak-kakaknya ini sangat ramah dalam memberikan presentasi dan kami bisa lebih mengerti tentang apa itu korupsi sehingga kami juga bisa belajar bersama dan menerapkan di kehidupan sehari-hari. Aku jadi sadar kalau di Indonesia tuh masih ada orang yang korupsi, terus aku juga nyadar kalau hukum Indonesia tuh belum begitu adil. Oke, selamat pagi. Saya Antoni. Saya Kepala Sekolah Semak BPK. Kami atas nama sekolah terima kasih. Ini suatu ilmu yang berguna khususnya buat anak-anak siswa kami. Dengan keterbatasan mereka dengan respon yang bagus dan memberikan respon juga yang bagus untuk Maranatha. Semoga hubungan kita khususnya Maranatha dengan Semak BPK yang tadi sudah diulas bahwa kita sebetulnya satu keluarga sebagai adik kakak lebih dipertahankan lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Civitas Universitas Kristen Maranatha. Tuhan Yesus berkati. Oke, di sini kita akan menyampaikan pesan dan kesan selama kita mengerjakan proyek MKWK dalam mata kuliah Diklat. Kesannya yaitu tugas proyek ini sangat menarik bagi kelompok kami karena ini adalah menjadi suatu hal yang baru bagi kelompok kami dan menjadi tantangan-tantangan baru. Untuk kesannya dari kelompok kami sih sebenarnya ini kan tentang konsep pendidikan kewarganegaraan. Nah, kebetulan konsep yang kita ambil itu adalah korupsi. Dalam mempraktekkan konsep ini itu yang paling berkesannya. Kesan kelompok kami setelah melakukan proyek ini yang pastinya seru karena kami mendapat wawasan baru, pengetahuan baru, dan juga pengalaman baru karena baru pertama kali kami itu mencoba untuk mengedukasi anak-anak SD yang kami lakukan di SDK Kalam Kudus. Di antaranya itu dari mulai menentukan judul, menentukan isi, lalu referensi, menentukan waktu untuk berdiskusi, lalu juga harus melakukan perizinan dengan pihak-pihak sekolah yang kami datangi, dan juga berinteraksi dengan anak-anak sekolah dan orang-orang yang kami wawancarai. Dalam menyelesaikan tugas proyek ini, perasaan saya yaitu mixed feeling, ada senang, seru, lalu juga emosinya dapat juga sih. Jadi gimana sih kita mempraktekkan konsep-konsep yang kita sudah pelajari dari SD, dari sekolah dasar sampai sekarang. Itu kan menjadi sebuah tantangan, apalagi kita harus mempraktekannya ke masyarakat langsung. Kalau misalnya dari kelompok kami, sebelumnya itu sangat menyenangkan sekali bisa berkontribusi untuk melaksanakan proyek akademik yang udah kami buat dengan sungguh-sungguh dalam bentuk video tentunya. Jadi di dalam proyek ini tuh sangat berkesan sekali untuk saya dan juga teman-teman melatih diri kita untuk masing-masing bisa bekerja kelompok juga dengan baik dan bagaimana caranya untuk menentukan ya konsep yang menarik untuk bisa kita implementasikan ke dalam bentuk video terutama soal anti korupsi ini. Lalu kami juga menjadi lebih sadar mengenai seberapa pentingnya pengedukasian mengenai anti korupsi kepada anak-anak sejak dini karena masa-masa itulah masa-masa krusial dalam pembentukan karakter. Pesan-pesannya, jangan pernah kalian melakukan korupsi, mau itu korupsi uang maupun korupsi waktu. Lalu untuk pesannya sendiri, mungkin untuk lebih difasilitasi saja dalam pengedukasian mengenai anti korupsi itu sendiri. Nah, kita harus membuat lingkungan yang bersih dari korupsi.